akan membahas tentang kerajaan Hindu ya. Yang pertama kita bahas adalah tentang kerajaan Majapahit. Tapi sebelum kita bahas tentang kerajaan Majapahit ya, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang apa masuknya Hindu Buddha ke Nusantara ya. Nah, sebelum membahas itu yang tidak masuk hari ini siapa? Masuk semua? Kalau masuk semua berarti lengkap pagi ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, salah satu untuk menyiapkan berdoa. Silakan dipimpin. Ya. Nah, anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini apa yang perlu diperhatikan bahwa di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang masuknya Hindu Buddha di Nusantara. Nah, efek dari masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara itu ternyata adalah terbentuknya pemerintahan. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena apa? Tidak semua orang patut atau pantas menjadi raja, tetapi memimpin negara, ya. Tetapi kalau kerajaan mau tidak mau, ya itu, ya tidak bisa ditolak. Ya, ini yang jadi masalah seperti ini. Nah, pada pertemuan ini yang perlu kalian perhatikan baik-baik adalah ini, ya. Jadi pada pertemuan ini yang harus kalian pelajari betul, ya, yang harus kalian pelajari betul nanti agar bisa agar bisa kalian paham tentang materi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama menganalisis sistem pemerintahan, ya, menganalisis sistem pemerintahan, ya, pemerintahan kerajaan Majapahit itu seperti apa, ya, jadi kita akan belajar itu, ya. Kemudian yang kedua menelaah sistem sosial, hubungan masyarakatnya seperti apa dan segala macam, ya. Zaman dia ini kehidupannya seperti apa di masa Majapahit, ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi perekonomian, ya, kondisi perekonomian kerajaan Majapahit seperti apa, mata pencariannya apa saja, ya. Dan yang terakhir adalah hasil kebudayaannya, ya, kebudayaan itu macam-macam, ya, ada yang berupa tulisan, ada yang berupa benda, ya, ada yang berupa prasasti dan segala macam. Inilah yang akan kita bahas bersama-sama dan nanti akan dibahas secara berkelompok. Nah, jadi kelompoknya sudah terbentuk, ada 4 kelompok, ya. Ini sudah berurutan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kelompok pertama itu menganalisis sistem pemerintahan, ya. Kelompok yang kedua adalah tentang sistem sosial, ya. Kelompok ketiga tentang perekonomian, dan kelompok 4 adalah membahas tentang hasil kebudayaan, ya. Maka saya persilakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok tugas ini masing-masing. Silakan mengelompok, ya. Nah, tugasnya adalah kalian membuat mind map, ya. Mind map itu artinya apa? Seperti pohon-pohon, ya. Jadi misalnya seperti tadi, ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dari kerajaan Majapahit itu meliputi apa saja, ya. Kalau sederhananya, cara mudahnya misalnya seperti ini, ya. Cara gampangnya secara alur berpikir atau mind map itu adalah kalian membuat dari yang terbesar kemudian dirinci menjadi kecil, dirinci lagi lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Ya, misalnya, ya, biografimu, ya, berarti dimulai dari masa TK, masa SD, SMP, SMK, TK, TKA kecil, TKB, dan seterusnya. SD, ya, dirinci lagi, kelas 1 sampai 3, kelas 4 sampai 5, kelas 6, SMP, SMA, dan seterusnya. Itu namanya mind map itu seperti itu, ya. Paham maksudnya, ya? Oke, kalau paham silakan kalian kerjakan, ya. Tugasnya sudah ada, ya. Dari materinya sudah ada, ya. Silakan kalian lihat-lihat, ya.
tiga tugasnya apa? Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit. Dari kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit yang akan kamu bahas apa? Pertama apa? Sumber beritanya, ya sumber beritanya. Terus apa lagi? Mata pencarian penduduknya itu apa saja? Ya, terus apa lagi? Yang bisa apa? Kondisi Majapahit yang akhirnya bisa mendongkrak. Ya, yang terakhir apa? Ada lagi ya? Enggak. Tentang mata uang. Jadi pada Kerajaan Majapahit sudah mengenal mata uang, ya, yang tadinya adalah menggunakan sistem barter. Barter itu apa? Tukar, ya, tukar barang, ya. Nah itu tadi kamu rinci, ya, sistem perekonomian pada masa Majapahit. Yang pertama tadi apa? Tentang sumbernya. Dan sumbernya itu apa saja? Ya, kamu harus tahu. Yang kedua tentang apa? Mata pencarian. Masyarakat Majapahit itu mata pencarian. Kelompok satu untuk memperkenalkan diri. Diperkenalkan kelompoknya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Kedia. Saya Suratsyana Saya Bibiani. Saya Ufin Purasari. Saya Milai Kasari. Kami akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Jadi sistem kerajaan pemerintahan Majapahit terdiri dari sumber sejarah Majapahit, 2. Awal berdirinya Majapahit, 3. Pembagian wilayah, 4. Wilayah kekuasaan, 5. Pemerintahan, 6. Raja yang memerintah, 7. Runtuhnya Majapahit. Oke, silakan dulu. Yang pertama kita akan membahas tentang sumber sejarah Majapahit. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit dilansir dari buku ekspor Sejarah Indonesia jilid 1 2019 oleh Abdurrahman dan Arifin. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut. 1. Berita Tiongkok yang dituliskan pada masa dinasti Ming yang mengungkap adanya hubungan diplomasi Majapahit dengan Kekaisaran Cina. 2. Prasasti Buta 1294 yang memuat peristiwa runtuhnya Kerajaan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya dalam mendirikan Kerajaan Majapahit. Dalam menghadapi musuh dari Kediri dan tahun-tahun awal perkembangan dari Kerajaan Majapahit. 4. Kitab Paraton yang ditulis oleh Puprapanca memuat pemerintahan Raja-Raja Singasari dan Majapahit. 5. Kitab Negara Kertaagama yang ditulis Puprapanca yang memuat perjalanan Hayam Wuruk di Jawa Timur. Ada pula peninggalan berupa kitab Sutasoma karangan Tantular yang ditulis pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan berisi frasa Bhinneka Tunggal Ika yang ini menjadi semboyan negara Indonesia. Selain itu, sumber sejarah Kerajaan Majapahit juga didapatkan dari berbagai candi seperti Candi Penataran, Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Katwang merupakan raja di Kerajaan Gelenggelang. Ia adalah sosok yang berpengaruh terhadap keseluruhan Kerajaan Singasari. Kertanegara pemimpin Singasari yang juga mertua Raden Jayawijaya gugur akibat serbuan tentara Gelenggang yang dikirim dari Katwang. Istana Singasari pun telah diduduki. Hal tersebut membuat Raden Wijaya bersama istrinya dan sejumlah pasukan yang tersisa meninggalkan Singasari untuk menuju Madura. Mereka hendak menemui Adipati Wiraraja. Mengutip buku menuju puncak kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit karya Profesor Dr. Slamet Wijaya 2005. Wirajaya menyarankan Raden Wijaya agar menyerahkan diri kepada Jayakatwang. Wirajaya jugalah yang mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk membuka hutan Wijayasari. Raden Wijaya menuruti perkataan Wirajaya. Ketika mengabdi kepada Jayakatwang, Raden Wijaya mengusulkan untuk membuka hutan Tarik sebagai tempat berburu Raja Jayakatwang. Hutan itu pun diubah menjadi hunian sekaligus tempat untuk
Tempat tersebut kemudian dinamakan Majapahit atau Purwareca. Asal usul penamaan Majapahit adalah saat para pekerja mulai membuka hutan tarik, banyak ditemukan buah maja atau yoma yang saat dimakan terasa pahit atau hitam. Raden Wijaya dan Wirajaya akhirnya mampu membangun kekuatan untuk menarik budaya Kedong. Apalagi kala itu mereka mendengar kabar kedatangan tentara tangkap dari Mongol. Pasukan tersebut sebenarnya hendak menyerbu Raja Kartanegara yang telah dibunuh oleh tentara Jayakatwang. Hampir semua kerajaan di Nusantara, faktor konflik internal itu selalu muncul. Ya, contohnya adalah Mataram. Mataram itu karena konflik internal akhirnya terpecah menjadi 4. Kalau kalian ke Jogja, di Jogja itu ada 2 kerajaan bekas Mataram, Kasultanan Yogyakarta, ya, dan Pakualaman. Ya, kemudian di Solo ada Mangkunegara dan Kasunanan. Keempat kerajaan itu dulu adalah satu Mataram. Tapi karena konflik internal itu dulu-dulu pengkerengan lah itu ya, akhirnya terpecah. Apalagi masuk pengaruh Belanda, ya, masuk pengaruh Belanda. Itulah. Siapa raja yang memimpin kerajaan Majapahit saat mencapai puncak kejayaan? Jadi raja yang Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mbak Putri. Mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kerajaan Majapahit memasuki masa kejayaan pada ketika di bawah pimpinan Hayam Wuruk dan didampingi oleh Pati Gajah Mada. 2 pimpinan ini berperan melakukan pembangunan dan memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk yang didampingi Gajah Mada memimpin kerajaan Majapahit selama 39 tahun lamanya. Bagus ya. Jadi tadi dari kelompok berapa? 4. Kelompok 4 membantu jawaban dari kelompok 1 ya, bahwa puncak kejayaan Majapahit itu pada saat rajanya dipimpin oleh Hayam Wuruk. Ya. Demikian diskusi sudah selesai ya, sehingga materi yang sudah kita bahas sudah selesai. Mungkin dari materi-materi yang kita bahas bersama-sama, ada yang bisa sudah memiliki kesimpulan apa yang kita pelajari itu apa? Silakan, silakan ya. Sebutkanlah ya. Nama saya Nyamayan Hidya. Kesimpulan dari materi tadi adalah bahwa di Indonesia pernah memiliki kerajaan besar yang wilayah kekuasaannya hanya hingga di luar negeri, seperti Malaysia dan Filipina. Dan ada kerajaan yang lainnya. Kerajaan tersebut sangat besar dan makmur, dibuktikan dengan banyaknya peninggalan, salah satunya candi yang masih ada hingga sekarang. Ya, bagus sekali. Ya, terima kasih. Untuk itu kalian persiapkan kertas kalian ya. Kalian kerjakan soal-soal yang sudah saya kirimkan di grup WA kalian. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, sudah cukup materi kita atau pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ya punya manfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya. Untuk yang akan datang kita akan mempelajari materi-materi yang hampir sama, yaitu kerajaan Hindu-Buddha. Kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan yang lain ya, kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.